things just to you? That you can only hear? Yes. Jahat. Peggy Hudson, seorang ibu dengan 4 anak, tiba-tiba mendapati salah satu anak perempuannya, Janet, dirasuki oleh arwah yang mengaku bernama Bill Wiskins. Stop calling me Janet. She's such a good girl. The Conjuring 2 langsung menyabet posisi puncak di box office. Sementara itu, iblis berwujud biarawati Falak yang mendadak populer hanyalah bentuk ide dari sang sutradara, James Wan. You're going to die. Film horor ini pun menarik banyak penonton di Indonesia. Di dunia maya, bahkan tersebar meme-meme sosok Falak dari The Conjuring 2. Pemberitaan film ini pun semakin ramai kala diberitakan ada seorang pria meninggal dunia saat tengah menonton film tersebut. Times of India melaporkan seorang pria berusia 65 tahun yang dirahasiakan namanya dari Andhra Pradesh, India, terkena serangan jantung saat tengah menonton film The Conjuring 2. Pria itu mengeluh dadanya sakit, tak lama kemudian ia pingsan di dalam gedung bioskop. Ia pun lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Jagat maya pun sempat dihebohkan dengan munculnya sebuah video yang menunjukkan seorang wanita kesurupan di dalam bioskop ketika menonton film horor The Conjuring 2. Video itu pun menjadi viral karena rata-rata netizen mempercayainya. Namun akhirnya terungkap, video tersebut merupakan video lama dari kejadian kesurupan saat menonton film horor buatan Malaysia, Highland Tower, pada 2013 lalu di Brunei Darussalam. Bisa dibilang, film bergenre horor memang digemari oleh masyarakat Indonesia. Sudah berdekade kehadiran film horor selalu meramaikan bioskop Indonesia. Uniknya, meski sama-sama hantu, wujud dan penampakan hantu pun berbeda-beda di setiap negara. Masyarakat Indonesia melihat hantu menyerupai pocong, kuntilanak, genderuwo, dan sebagainya. Di luar negeri ada sosok vampir, Dracula, atau zombie. Hal ini tak lepas dari persepsi dan imajinasi akan rasa takut yang berbeda di setiap negara. Semua tergantung dari gambaran dan citra yang ada di kepala masing-masing manusia. Pemirsa, sayangnya ada begitu banyak kesalahan pemahaman soal hantu yang muncul di film-film yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terkadang pemahaman salah ini akhirnya menjadi pandangan umum di tengah masyarakat. Berikut sejumlah cara pandang salah tentang hantu yang banyak dijumpai di masyarakat. Pertama, adanya pandangan di masyarakat bahwa hantu merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Roh yang terjebak antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia orang mati. Ada juga yang berpendapat hantu adalah roh nenek moyang yang masih tinggal di bumi. Pendapat ini tentu saja salah. Dalam Islam, orang yang sudah mati tak akan kembali lagi ke dunia. Rohnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang kafir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam Islam sesungguhnya tak ada roh orang mati yang penasaran dan gentayangan. Seringkali sosok hantu yang muncul dalam penglihatan manusia adalah ulah para jin. Terlebih ada jin yang sangat pandai mengikuti perilaku kebiasaan manusia yang sudah mati karena sudah bertahun-tahun mengikuti manusia itu saat hidup. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Korin adalah jin yang mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu korin termasuk setan dari kalangan jin. Cara pandang yang salah kedua, jin tidak takut kepada manusia. Sering dalam film horor muncul adegan manusia yang takut kepada jin, kemudian memohon ampun kepada jin dan meminta izin atas keperluannya. Padahal sesungguhnya justru jin yang takut kepada manusia. Namun karena manusia takut duluan, jin menjadi besar kepala dan senang menjadi makhluk yang ditakuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Dalam banyak film horor, sering digambarkan bahwa jin yang tampak terlihat begitu perkasa dan tidak bisa disakiti bahkan dibunuh. Jin sering digambarkan sebagai makhluk yang dengan leluasa bisa menghancurkan kehidupan manusia. Padahal kenyataannya, jin bisa disakiti bahkan dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam.
Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa musik Islam, setan memiliki keinginan mencelakakan manusia, baik dengan bisikan maupun dengan menyakiti manusia. Rasulullah SAW pun juga pernah disakiti oleh setan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya, lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, 'Wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.' Kemudian aku pun melepaskannya, sementara dia dalam kondisi terhina." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa musik Islam, tipu daya setan sesungguhnya amat lemah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia memerangi para setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perangilah para pasukan setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 76. Seorang muslim penting selalu berusaha menjaga imannya dan bersandar hanya kepada Allah agar setan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa mengganggu manusia. Yang sudah mati karena sudah bertahun-tahun mengikuti manusia itu saat hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin pendamping dari golongan jin." Hadis riwayat Muslim. Qarin adalah jin yang mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu qarin termasuk setan dari kalangan jin. Cara pandang yang salah kedua, jin tidak takut kepada manusia. Sering dalam film horor muncul adegan manusia yang takut kepada jin, kemudian memohon ampun kepada jin dan meminta izin atas keperluannya. Padahal sesungguhnya justru jin yang takut kepada manusia. Namun karena manusia takut duluan, jin menjadi besar kepala dan senang menjadi makhluk yang ditakuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan." Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Dalam banyak film horor, sering digambarkan bahwa jin yang tampak terlihat begitu perkasa dan tidak bisa disakiti bahkan dibunuh. Jin sering digambarkan sebagai makhluk yang dengan leluasa bisa menghancurkan kehidupan manusia. Padahal kenyataannya, jin bisa disakiti bahkan dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa musik Islam, setan memiliki keinginan mencelakakan manusia, baik dengan bisikan maupun dengan menyakiti manusia. Rasulullah SAW pun juga pernah disakiti oleh setan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya, lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, 'Wahai Robku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.' Kemudian aku pun melepaskannya, sementara dia dalam kondisi terhina." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa musik Islam, tipu daya setan sesungguhnya amat lemah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia memerangi para setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perangilah para pasukan setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 76. Seorang muslim penting selalu berusaha menjaga imannya dan bersandar hanya kepada Allah agar setan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa mengganggu manusia.